Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di jam susah nih, jam siang, habis makan siang. Teman-teman masih banyak yang di luar. Saya harap enjoy dengan session ini. Saya hanya mau share sedikit tentang bagaimana perjalanan Pegadaian dalam bertransformasi dan berkolaborasi. Boleh slide-nya? Boleh slide-nya? Next aja. Oke, next. Oke, cerita tentang Pegadaian ya. Pegadaian kita in place dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Jumlah outlet kami di Pegadaian 4.000 outlet lebih. Jadi kita in place di seluruh Indonesia. Ini salah satu kekuatan kita dan salah satu tantangan kita. Bagaimana lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dapat kita layani dengan baik. Customer kami sudah 21 juta, sekarang hampir 22 juta. Ini sebuah tantangan yang kita harus bisa melayani customer kita di seluruh Indonesia. Kita mempunyai karyawan 14.000, hampir 14.000. Ini juga sebuah peluang dan tantangan kita di Pegadaian. Dengan jaringan yang luas ini, kami terus berinovasi melahirkan produk-produk baru di Pegadaian. Jadi kalau Bapak Ibu semua, teman-teman semua melihat bahwa Pegadaian yang dibilang produknya hanya gade, itu salah. Produk kita sudah end-to-end full financial services. Dari produk unggulan kita yaitu gade, kemudian kita punya produk mikro, kita punya produk tabungan umroh dan sebagainya. Kita punya produk yang inovasi, misalkan invoicing, financing, kita punya payment system dan sebagainya. Semua produk-produk ini adalah produk transformasinya Pegadaian. Tentunya dalam bertransformasi kita tidak bisa sendiri, kita butuh kolaborasi semua pihak. Kita bisa melahirkan produk-produk ini tentunya dukungan baik di internal tim maupun di luar Pegadaian. Nah, kami dalam bertransformasi membuat 4 fokus kita. Yang pertama ke agile of working kita, tentang culture dan mindset. Ini sesuai dengan tema kita siang hari ini, bagaimana kita berkolaborasi, kita berintegrasi dengan lingkungan kita untuk menuju transformasi yang lebih baik. Nah, pilar yang kedua ke Pegadaian adalah customer experience, bagaimana Pegadaian yang customernya sebelumnya adalah segmen ibu-ibu yang orang tua atau emak-emak, kita harus geser ke customer yang milenial. Ini sebuah tantangan dan peluang Pegadaian. Fokus yang berikutnya adalah bagaimana memperbaiki dan mendigitalisasikan proses bisnis di internal Pegadaian. Pilar yang berikutnya adalah tentang bagaimana Pegadaian mengeksplorasi produk-produk baru yang relevan dengan Pegadaian. Ini semua didukung oleh teknologi, infrastruktur dan sebagainya yang mumpuni. Nah, di kolaborasi kita dengan pihak ketiga, kami berkolaborasi dengan e-commerce, mostly keseluruhan e-commerce di Indonesia kita sudah
diintegrasikan dan bisa akses sistem Pegadaian. Hal ini untuk apa? Untuk menyasar customer segmen milenial. Jadi Bapak Ibu semua, customer milenial yang digital native ini kita serve dengan layanan dengan kolaborasi dengan pihak ketiga. Kemudian yang hal lain, jadi di internal kita memodernisasi, digitalisasikan proses-proses bisnis kita. Misalkan kita punya automation untuk proses di internal, kita punya e-form untuk melayani customer baru kita punya inventory management system untuk menginventaris inventorinya Pegadaian. Perlu saya sampaikan, customer Pegadaian sekarang majority menggadaikan dalam bentuk emas, sehingga dalam transformasi kita, hal yang utama bagaimana membuat inventory aset-aset customer tersebut terdokumentasi, terjaga dengan baik. Nah, kita mengimplementasikan inventory management system spesifik untuk menata kelolakan barang-barang jaminan yang di Pegadaian. Semua itu didukung oleh teknologi data analitik yang kita bangun menggunakan big data analitik yang kita hosting di platform data analitik kita. Data-data tersebut kami olah dan memberikan insight buat pertumbuhan bisnis kita. Nah, pilar yang berikutnya terkait dengan alternatif bisnis kita fokus di bagaimana Pegadaian fokus di ekosistem emas. Jadi kita punya produk tabungan emas yang spesifik dari tabungan reguler, kemudian kita punya produk tabungan plus, tabungan emas plus, yaitu produk deposito emas. Hal lain kita punya pinjaman modal kerja yang ekosistemnya juga emas. Jadi penambang emas yang selama ini belum mendapatkan pembiayaan, kita punya produk yang terkait dengan tabungan emas, terkait dengan permodalan emas. Hal lain yang kita eksplor terhadap produk baru adalah Gade Efek. Kalau selama ini Bapak Ibu semuanya punya harta dalam bentuk saham atau obligasi, kalau jatuh temponya belum jatuh tempo mau dijual, kita bisa layani untuk Gade kalau ada kebutuhan jangka pendek. Hal-hal inilah transformasi Pegadaian di sisi bisnisnya. Nah, sisi lain bagaimana transformasi tadi bisa berjalan dengan baik di Pegadaian. Saat ini Pegadaian ada direktorat bisnis, ada direktorat IT, direktorat transformation office. Masing-masing direktorat punya fokus masing-masing. Nah, dalam rangka mendeliver produk baru, kami membangun sebuah squad untuk mendeliver produk. Selama ini beberapa pendekatan, squadnya adalah squad spesifik pengembangan aplikasi. Namun demikian, Pegadaian menerapkan squad untuk mendeliver produk. Jadi, squad kami dibangun terdiri dari orang produk, orang IT, orang project management dalam satu squad. Sehingga fokus kami adalah fokus delivery produk. Hal ini yang membantu Pegadaian dalam bertransformasi. Jadi selama 3 tahun terakhir kami sudah membentuk 25 squad. Hal ini mengcombine
antara orang bisnis, orang IT, dan orang operasional. Kolaborasi inilah yang kita jalankan sehingga kita bisa mendeliver produk lebih baik. Kita tahu produk-produk tersebut sesuai ekspektasi bisnis. Kolaborasi apa saja yang kita jalankan di Pegadaian sehingga tim yang berasal dari bisnis, tim yang berasal dari IT, tim yang berasal dari operasional, sehingga kita bisa melahirkan produk-produk tersebut. Nah, kami menjalankan beberapa activity event yang dijalankan di internal, seperti bagaimana kita membangun culture inovasi. Kami punya program Pegadaian Innovation Award. Program ini sebenarnya inovasi untuk mengakomodir internal inovasi Pegadaian. Jadi setiap tahun kami mengumpulkan inisiatif di seluruh pegawai karyawan Pegadaian. Sebagai contoh, tahun lalu lebih dari 20.000 inisiatif inovasi yang ada di Pegadaian. Kita seleksi bertingkat dari masing-masing direktorat, masing-masing kanwil, area, naik kemudian kita seleksi di tingkat nasional. Selain itu kita juga punya hal lain yang terkait dengan inovasi adalah Pegadaian Excellent Award. Ini bagaimana Pegadaian meningkatkan layanan proses yang perbaikan di Pegadaian. Kolaborasi inovasi ini membangun culture di internalnya Pegadaian. Nah, di sisi IT sendiri kita juga membuat session bagaimana culture itu open. Semua karyawan bisa komunikasi sampai top level manajemen dengan terbuka. Nah, kita membuat session yang namanya breakfast talk, sehingga dari seluruh karyawan paling bawah sampai middle management sampai atas bisa berkomunikasi, berkolaborasi direct ke top level manajemen. Untuk membangun pengetahuan yang lebih luas lagi, kita juga membuat event Gade Meetup yang mendatangkan pakar-pakar atau expert yang dari luar untuk memberikan inspirasi di internalnya Pegadaian yang disebut Gade Meetup. Jadi kita mendatangkan expert baik dari prinsipal yang punya expert di bidang tertentu atau dari company-company lain yang punya experience lebih dahulu dari Pegadaian. Expert tersebut kita undang dalam session Gade Meetup yang kita sampaikan ke seluruh karyawan Pegadaian, sehingga experience yang dari pihak ketiga atau expert tersebut bisa dipelajari atau diikuti seluruh karyawan di Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, di sisi agile sendiri kita untuk meningkatkan technical capability, kita membangun community of practice di masing-masing bagian. Misalkan kita membangun community of practice spesifik security, data management, kemudian spesifik pengembangan. Kita membangun komunitas-komunitas. Community ini dibuat terbuka untuk seluruh karyawan, sehingga dengan community ini teman-teman yang mau belajar tentang bidang tertentu bisa ikut di community tersebut. Idenya adalah semua orang punya aspirasi untuk belajar di bidang minatnya masing-masing. Nah, kita buatkan dalam bentuk community dan difasilitasi oleh kantor.
Nah, ini beberapa aktiviti bagaimana kolaborasi Pegadaian dengan pihak luar untuk meningkatkan capability di internalnya Pegadaian gitu. Nah, terakhir kita punya community data misalkan, kita ngundang dari luar untuk di internalnya Pegadaian. Kemudian kita community security, kita ngundang pembicara dari luar untuk sharing di Pegadaian. Demikian juga di internalnya Pegadaian dengan eventnya Prodigy juga kita open community dengan pihak luar. Hal-hal ini dalam rangka meningkatkan kolaborasi baik di internalnya Pegadaian maupun di luar Pegadaian. Demikian yang bisa kami sampaikan, sharing yang pengalaman Pegadaian bagaimana membangun kolaborasi baik di internal tim Pegadaian maupun dengan pihak luar, pihak eksternal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.